Kemudian ini fase lanjut setelah tropozoit adalah season. Di season ini kita lihat sama ukurannya masih hampir sama. Kemudian di situ kenapa kita tentukan season? Karena di situ ada beberapa inti. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 inti di sini. Ada 5 lebih barangkali. Ini adalah fase awal dari season. Belum banyak terbentuk inti atau belum banyak terbentuk plasmodium yang baru. Ini adalah bentuk ring form ya. Oh ya, di ring form juga pada plasmodium falciparum biasanya ada juga ring formnya kadang-kadang kita temukan di pinggir di dekat membran. Nah, ini juga season. Kita lihat di sini ada inti badan kromatin, kemudian kita juga lihat ada inti-inti yang kecil yang baru terbentuk, ada sitoplasmanya, ada nukleusnya. Jadi kita tentukan ini adalah season, kemudian dari ukurannya hampir sama dengan eritrosit normal, jadi dia kemungkinan adalah Plasmodium falciparum atau Plasmodium malaria. Tapi kalau kita lihat lagi di eritrosit yang lain, di situ kita temukan adanya ring form, ya, ring form hanya satu-satu, ya, jadi sulit juga untuk membedakan dengan Plasmodium malaria. Tapi yang jelas di sini banyaknya merozoit yang terbentuk pada season itu juga merupakan ciri khas dari Plasmodium falciparum, di mana pada infeksi Plasmodium falciparum, seasonnya terdiri dari 8 sampai 24 merozoit. Ini kalau dihitung ini ada 18 merozoit. Ini adalah summary dari Plasmodium falciparum fase season pada tin lab smear. Ya. Season jarang ditemukan pada infeksi Plasmodium falciparum. Kemudian biasanya dia small dan compact. Kemudian juga biasanya jumlahnya 8 sampai 24 merozoit. Kemudian biasanya ada pigmen juga pada season itu. Ya, ini adalah bentuk pewarnaan di mana eritrosit-eritrositnya bentuk ukurannya hampir sama dengan ukuran yang normal. Kemudian kita lihat di sini adalah terlihat seperti crescent, seperti bulan sabit. Dan ini adalah bagaimana kita menentukan bahwa ini suatu parasit, ya kita lihat tadi ya, apakah ada badan kromatin, apakah ada pigmen, apakah ada gambaran sitoplasma, ternyata ada. Ya, ini ada pigmen coklat-coklat sedikit, ada inti juga, kemudian ada sitoplasma. Kemudian kalau kita lihat seperti bulan sabit, maka ini adalah suatu makrogametosit atau gametosit betina dari Plasmodium falciparum. Ini juga sama bentuknya seperti pisang atau bulan sabit. Di sini ada inti, ada pigmen, ada sitoplasma ya. Ini adalah makrogametosit dari Plasmodium falciparum. Yang ini bentuknya seperti pisang tapi tidak seperti pisang. Pisang tapi kurang melengkung. Ya, jadi seperti sosis barangkali ya. Kemudian intinya ini ada pigmen juga. Nah, ini adalah gametosit berupa mikrogametosit dari Plasmodium falciparum karena bentuknya yang kurang melengkung. Kalau seperti sosis nih. Ini kemudian, oh ya, ini adalah summary dari mikrogametosit dan makrogametosit. Kalau makrogametosit bentuknya seperti banana, seperti pisang, atau seperti bulan sabit, kemudian panjangnya 1,5 kali dari diameter eritrosit yang terinfeksi, kemudian sitoplasmanya itu biru tua, dan pada kromatinnya itu merah tua, dikelilingi oleh dark pigment. Itu adalah makrogametosit. Sedangkan kalau mikrogametosit, bentuknya lebih lebar dan tidak seperti pisang atau tidak seperti bulan sabit, memanjang aja. Kemudian sitoplasmanya biru pucat, kemudian ada pigmen dan juga ada kromatinnya agak pink. Kita lanjut ke Plasmodium vivax. Di sini kita lihat kenapa vivax. Kalau kita lihat dari ukuran ini hampir sama, tidak ada pembesaran kalau kita lihat. Kemudian fasenya adalah ring form, kita lihat di sini. Jadi ini ada dua kemungkinan sebenarnya apakah dia Plasmodium falciparum kalau dari ukurannya. Tapi kenapa ini dikelompokkan ke dalam Plasmodium vivax? Ya, ini hampir tidak bisa dibedakan dengan Plasmodium falciparum. Jadi karena ini adalah fase awal dari Plasmodium vivax tropozoid. Bedanya di sini adalah ring formnya lebih jelas dibandingkan kalau ada Plasmodium falciparum. Tapi ini memang tidak jelas kalau dilihat dari ukuran. Oke, ini vivax ya, ini jelas. Eritrositnya membesar, kemudian bentuknya ameboid. Ya, di sini adalah tropozoid ya. Ada vakuola, ada plasma, sitoplasma. Ini ukurannya membesar, kemudian ring formnya itu jelas. Kemudian bentuknya agak ameboid ya. Ada distorsi perubahan bentuk, ada menonjolan dikit. Seperti ini. Ini adalah Plasmodium vivax tropozoid. Kemudian ini ada vakuola, ada sitoplasma, jadi ini adalah tropozoid matur. Kemudian kita lihat dari bentuk dan besarnya. Besarnya kalau kita bandingkan dengan eritrosit yang ini jelas membesar. Kemudian bentuknya juga terdistorsi. Seperti bentuk ameboid ya. Jadi ini Plasmodium vivax. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah
fase tropozoid. Kenapa tropozoid? Karena ini adalah intinya, kemudian ada sitoplasma biru-biru, kemudian juga ada vakuola. Kemudian di sini ada titik-titik dot, dinamakan Schiffner dot, yang rada kasar dan rada banyak ya. Kemudian bentuknya ukuran membesar, jauh membesar dibandingkan yang ini, kemungkinan dia adalah plasmodium vivax. Kemudian sini ada bentuk lain, ini adalah bentuk gametosit. Kenapa gametosit? Karena sudah tidak ada vakuola di sini dan intinya hanya satu. Ya, kalau misalnya dia season, intinya ada banyak. Ini adalah gametosit, intinya hanya satu. Dan gametosit pada plasmodium vivax itu hampir memenuhi seluruh ruangan dari sel eritrosit. Ini juga dari ukuran membesar. Kemudian ini kita lihat, ini adalah tropozoid. Sini ada vakuola. Ini juga tropozoid yang bentuknya hampir seperti band. Kemudian ada Schiffner dot di sini. Ini adalah plasmodium vivax. Dan bentuknya juga agak ameboid ya. Oke, ini adalah resume atau summary dari plasmodium vivax tropozoid. Di situ tropozoidnya, imatur tropozoidnya atau ringformnya biasanya ukurannya sekitar 1/3 dari diameter dari host cell. Beda dengan ringform pada Plasmodium falciparum, di mana Plasmodium falciparum ringformnya lebih kecil, yaitu 1/5 ukuran dari diameter. Yang ini 1/3 dari diameter. Kemudian sitoplasma dari tropozoidnya juga lebih nyata dibandingkan pada falciparum. Jadi ringformnya lebih nyata daripada ringform pada Plasmodium falciparum. Kemudian bentuknya itu bisa kebanyakan ameboid ya. Ameboid bentuk tropozoidnya, kemudian bentuk eritrosit yang terinfeksinya juga agak berubah selain membesar. Terus bisa juga ditemukan massa pigmen agak coklat kekuningan. Ini adalah gambaran tropozoid dari thick blood smear, ya, di mana eritrositnya sudah tidak jelas karena sudah lisis. Sini ada leukosit nih. Ini juga pada Plasmodium vivax, tapi dia lebih nyata, jadi lebih nyata daripada ringform pada Plasmodium falciparum. Oke, ini adalah summary dari Plasmodium vivax tropozoid pada thick blood smear. Kemudian ini Plasmodium vivax bentuk season. Kita lihat kenapa bentuknya season, kenapa fase season bukan fase tropozoid di sini. Kita lihat dari ukuran sangat membesar, kemudian ada stippling, banyak Schiffner dot. Kemudian kita lihat intinya ada dua badan kromatin. Ini adalah bentuk awal dari season pada Plasmodium vivax. Oke, ini adalah season pada Plasmodium vivax juga. Ini ada dua season. Yang pertama, yang kedua, ini ada beberapa merozoid di sini. Ukurannya membesar dibandingkan eritrosit yang normal. Biasanya jumlahnya merozoidnya itu ada 12-24 merozoid. Lebih banyak. Biasanya lebih banyak daripada pada Plasmodium falciparum season. Terus irregular bentuknya. Kemudian biasanya pigmennya ada satu atau dua. Ini Plasmodium pada thick film, ini sulit untuk dibedakan kecuali jumlahnya ada 20. Ciri-cirinya ada thick film. Kemudian ini adalah Plasmodium vivax gametosit ya. Kenapa gametosit? Karena di sini kita tidak lihat adanya inti yang banyak. Ini adalah dot-dot saja. Kemudian sitoplasmanya hampir memenuhi seluruh bagian dari sel dan bentuknya sangat besar. Ya, kalau misalnya banyak inti di sini berarti dia season, tapi karena tidak ada, harusnya ada satu inti yang kelihatan jelas, tadi ada gametosit. Gametosit. Ya, ini adalah summary-nya. Ini kita lihat, ini adalah thick blood smear karena tidak ada bentuk eritrosit lagi di sini. Kemudian kita lihat ada beberapa parasit di sini. Di sini adalah gametosit. Ya, di gametosit, yang ini adalah tropozoid. Gametosit karena tidak ada vakuola. Tidak terlihat vakuola. Oke, kita lanjut. Ini kalau kita lihat, ini bentuknya seperti pisang, jadi seperti gametosit pada Plasmodium falciparum. Tapi ternyata ini bukan gametosit, tapi ini adalah ookinet. Apa itu ookinet? Ookinet adalah perkembangan selanjutnya dari gamet, makrogamet dan mikrogamet di dalam tubuh nyamuk. Ya, jadi ini adalah sediaan darah yang diambil dari tubuh nyamuk. Ya, ini adalah fase ookinet pada Plasmodium vivax. Ini juga mirip dengan gametosit pada Plasmodium falciparum. Ini adalah bukan gametosit, tapi ini adalah ookinet pada Plasmodium vivax, dan ini didapat dari sediaan darah dari tubuh nyamuk.